di Madinah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Guntur Bayu Saputra dan host saya yaitu Ibrahim Emil Tako Gunawan dari kelas 3 MA 17. Oke. Ber, gimana nih? Kita di sini mau ngapain nih kita nih? Oke, sebelumnya kita di podcast hari ini akan bertemakan politik. Betul, itu dia lagi politik. Panas-panasnya tuh ya soal pilkada. Sangat hot lah. Iya, lagi hot sangat banget nih. ini. Kebetulan kosong juga ya. Iya, nggak mungkin dong kita bahas berdua dong ya kan? Nggak mungkin. Kurang seru dong Nggak ya kan? ngerti juga itu mungkin. dia. Oke, hari ini kita akan mengundang guest star kita yang Itu. terkenal nih di bidang politik ya. Oke, boleh. Dr. Anwar SHMH. Silakan masuk. Boleh langsung Mas. join ayo Mas, langsung silakan masuk, Mas. Oke. Mas, ya sehat Mas. Sehat. Oke. Silakan dimulai. Ya Mas, boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai podcast hari ini, alangkah baik kita perkenalan diri dulu dong. Oke. Boleh. Nama saya Muhammad Anwar Maulana dari 3 MA 24. 324. Yoi. Oke. Bukannya dokter sebelumnya. Aku masih 3 MA sih. Mahasiswa saya, Pak. Oh, berarti saya salah baca kayak di Wikipedia nih. Iya. Wikipedia kan sumber palsu. Oh iya, saya juga lupa. Aduh. Saya ngedit berapa oh, nih, Dok? Mas yang ngedit? Oh, Iya. oke. Jadi gini Mas, saya pengen nanya, kesadaran Mas tuh ngapain aja sih sebagai mahasiswa yang terjun di dunia politik tuh? Ya, keseharian saya sih ya seperti mahasiswa pada umumnya aja ya, kayak kita ngerjain tugas, ya mungkin sering-seringnya olahraga biar sehat. Oh iya. Olahraga apa tuh kau boleh tahu tuh? Saya basket. Oh gym lah, juga, basket. Iya. Basket tuh. Masih lanjut sampai sekarang nih basket. Masih. Enggak Masih, pernah masih. ankle kena gitu. Oh, ACL kebetulan. Aduh. Kecil. Oke. Ah, masa kita bahas basket kan? Ini kan kita bahas Iya. politik, bener kan? Politik, Iya. bener. Mas, saya pengen nanya nih, saya penasaran sama Mas nih. Apa sih ketertarikan Mas untuk terjun di dunia politik ini, ngikutin politik itu apa sih Mas? Jadi Kalau boleh tahu? berawal mulai ini Iya. dari awal-awal saya SMA lah ya. Oh, SMA ya. Saya kan umur SMA kan kita baru bisa milih nih ya, soalnya kan kita baru punya KTP kan. Iya, betul. 17 Betul, tahun. sangat. Nah, dari situ saya melihat banyak masyarakat Indonesia yang masih buta akan halnya politik. Jadi pemilu tuh mereka milihnya ya udah yang sekiranya kayak, oh ini mukanya saya kenal, saya coblos dia tanpa tahu Visi misinya. misi mereka. Oh iya, betul, betul. Tujuannya. Tujuan utama mereka untuk menyalonkan diri itu apa. Nah, Ya, itu yang betul, membuat saya betul. tertarik akan politik. Oke. Tapi nih Mas, saya mau nanya nih. Anda kan dari ilmu komunikasi. Betul, itu sekali. dia. Bilangnya tadi SMA kan? Iya. Kenapa nggak masuk hukum kok nggak ilmu politik? Nah, kenapa dong, Mas? komunikasi? Iya, kan agak menyimpang, bener gak sih Iya, Mas Baber? Itu, agak menyimpang gitu loh. Mas. Apa nanti S2-nya mau ngambil hukum Nah, atau mau mungkin lah. langsung dokter aja nggak usah Iya. Silakan Silakan Mas. mungkin ter hukum kali ya. Cuman kan sekarang tuh kenapa kok ngambil komunikasi itu soalnya yang namanya hukum ya. Mau sepintar-pintarnya kita mempunyai ilmu hukum, kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bakal teraplikasikan apa yang kita iya, sampaikan. betul. Gitu. Oke. Intelijennya tinggi kali berarti ya. Sedikit-sedikit lah. Boleh. Oke, Mas Bayu. Berarti Kita Mas nih langsung tanya aja. terjun agak lama nih politik. Agak lama. Mas, menurut Mas nih ya, pandangan politik di Indonesia tuh sekarang gimana sih Mas? Menurut Mas diri sendiri aja dah. Untuk ke masyarakatnya apa segi orang-orang yang kita pilih nih? Kita mungkin orang-orangnya Orang-orangnya dulu aja ya, Iya, baru masyarakat masyarakat ya. itu Agak luas mungkin. agak ya. luas. Kita langsung ke intinya aja. Iya. Iya betul. nih, kita ke orang-orang yang sebenarnya dari yang saya lihat ya. Untuk orang-orang yang mencalonkan diri ini banyak banget orang-orang yang menurut saya mungkin mereka cuman pengen ngambil sisi keuntungannya aja nih di politik. Pamornya, Iya, pamor pengen ngambil politik. pamornya doang. Mungkin mereka FOMO kali, apalagi kan sekarang banyak banget artis-artis yang nyalonin diri kan. Iya, banyak banget saya Buat lihat jadi itu. pemilu nih, di pemilu Jadi ini banyak. DPRD Iya. ya, banyak Pede, sekali. semuanya. Mungkin mereka kan ngeliatnya kayak FOMO gitu kali Oh, ya, iya. kayak teman-teman, wah kayak kebetulan nih Mas Komeng nih kan kepilih nih. Iya, benar. Nah, mulai nih. Iya. Ya, maaf. Ya, Lanjut lah, teman-teman mereka mungkin ngelihat kayak, oh Mas Komeng terpilih nih, mungkin kan karena dukungan para fans-fansnya sebelumnya kan yang suka nonton dia, pada nyoblos dia, makanya dia naik. Jadi iya. teman-temannya pada FOMO, pada ikut-ikutan, makanya sekarang banyak banget ya orang artis-artis di bangku ya. Jajaran DPR lah. Nah, ya. itulah. Ya. Oke. Nah, ini dari saya sendiri nih Mas. boleh. Pertanyaannya. Nih, menurut Mas Anwar nih, kan banyak public figure yang ikut pencalonan nih, Ya, mencalonkan diri. tanpa tahu Apa itu? tujuannya Iya. untuk kedepannya. Betul. Gitu. Menurut Mas Anwar tuh gimana tuh?
kan nyebelin juga kan, orang cuman udah jadi artis nyari-nyari lagi nama di politik kan kelihatan banget kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Anwar gimana? Sebenarnya mungkin ya kita kan nggak tahu nih ya tujuan pribadi mereka masing-masing apa. Mungkin kan kayak mereka ngelihatnya sebuah dunia politik ini sebagai bangku tambahan mereka lah ya, buat naikin pamor mereka dan segala macam. Coba diulangin pertanyaannya apa? Lupa. Biasa lagi mau menjelang maghrib ada ngaji agama iya Oke. langsung. Mumpung ini Mas pengen maghrib kan, Iya. kayak kita iklanin dulu kali ya. Boleh, Iya, iklanin jadi kan dulu. pengen maghrib, jadi kita harus ibadah. Iya, Jadi sholat kita, dulu. nggak boleh mengganggu ibadah orang lain. Nah. Oke. Kita mungkin istirahat dulu sejenak untuk iklan, oke? Oke. Gak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa, Nanti kita akan aman. lanjut lagi, oke? Di acara berikut ini, oke? Oke. Stay di sini terus ya. Oke. Buat teman-teman, kita istirahat dulu karena ingin ba'da azan maghrib. Semua orang akan ibadah, yang nonton juga pasti ibadah, ya kan? Bener. Oke. Mungkin kita jeda iklan dulu ya, saudara-saudara. Terima kasih dan Jangan lupa sholat. kemana-mana. Jangan lupa sholat juga. Betul. Untuk yang beragama Muslim, yang untuk beragama Kristen ya, berdoa aja. betul. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast politik kali ini. Oke, kaget gak sih kalian? Hostnya tinggal sendiri nih, karena hostnya satu lagi masih sholat ya kan Mas? Betul sekali. Masih sholat. Jadi ya karena kita nunggu mungkin kelamaan, terus kemalaman juga. Mas Anwar juga kuliah kan besok, jadi kita mulai langsung aja ya. Oke Mas Anwar. Oke. Masih dalam politik nih Mas Anwar ya. Betul. Gimana tuh? Pandangan Mas Anwar tuh tentang selebritis yang terjun ke dunia politik hanya memanfaatkan nama politik tersebut tuh apa sih Mas? Kan banyak nih sekarang ya kan para selebritis tuh masuk ke dunia politik, cuman dia nggak tahu tuh ngapain aja tuh, ya kan? Coba boleh kasih tahu Mas? Kalau dari pandangan saya ya, Iya. banyaknya selebriti yang masuk ke dalam dunia politik mungkin mereka memanfaatkan pamor mereka. Oh betul ya. Jadi dengan adanya mereka pendukung mereka kan yang suka nontonin acara mereka di TV atau nonton di YouTube mereka, pasti kan otomatis bakal ngevote buat si salah satu selebriti itu. Iya. Jadi mereka cuma memanfaatkan itu untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Berarti nggak buat kepentingan negara berarti ya? Kita nggak ada yang tahu ya, mungkin ya namanya juga di dunia politik kan pasti bakal ada aja kan orang-orang omongan-omongan manis itulah ya, yang buat meyakinkan masyarakat. Yeah. Cuma kan kita nggak tahu terrealisasikan apa enggak. Betul Soalnya di sekali. masa-masa saat ini cuma baru Pak Komeng nih kan yang terakhir terpilih. Nah jadi kan kita belum lama nih, kita belum melihat 5 tahun ke depannya Iya betul gimana. sekali. Betul sekali. Kita lihat aja lah ke depannya untuk para selebriti ini apakah bakal menyampaikan aspirasi masyarakat atau tidak. Tapi Mas Anwar sendiri setuju nggak sih selebritis yang terjun ke dunia politik itu? Ada sisi di mana saya setuju, ada sisi juga di mana saya nggak setuju. Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu? Kalau saya setuju karena satu kan ya, yang namanya selebriti mereka pasti bakal terbiasa dong buat dengerin apa kata-kata masyarakat. Iya, Karena betul. kan di acara TV mereka juga butuh masukan dong dari Ya, masyarakat. betul sekali, betul sekali, Buat saudara. naikin rating TV mereka, Iya. rating acara mereka. Nah itu. Cuman yang saya di sisi nggak setujunya kan nggak semua orang-orang selebriti ini punya basic hukum. Betul. Belum tentu mereka semua tahu kayak undang-undang terhadap hal-hal tersebut lah, Iya, apa iya. yang berhubungan dengan dunia politik entar. Itu sih yang saya dari pandangan saya. Mas, kan kita dari tadi udah ngomong terus ya nih ya. Iya. Mungkin Mas aus nih. Aduh, Betul gak sih? agak sedikit haus sih. Saya ada kopi indah banget. Ini ada Waduh. kopi. Wah, ciamik. Boleh saya ambil dulu ke dalam Mas? Silakan Mas, silakan. Izin permisi dulu Mas ya, saya ambil dulu. Mari, Oke. mari. Kita akan nikmati dulu Mas. Kopi dari Bali, Liong Bali. Waduh. Silakan dicicipin dulu Mas. Ini saya minum ya Mas. Silakan. Wih, Enak banget seger banget Mas. Itu dia. Bahas politik minumnya kopi gitu. Mau pisang juga boleh nih Mas. Nih ada pisang, sila 2. Pas, satu-satu ya kan? Iya. Back to the topic Mas. Oke. Tadi kita bahas soal selebritis kan masuk dunia politik. Saya kan ingin bahas Gen Z. Kita kan berdua Gen Z dong. Oke. Hitungannya bener kan? Betul sekali. Nah, pas pemilihan presiden kemarin kan banyak tuh Gen Z yang berisik soal politik, harus dukung ini ya kan. Pandangan Mas nih soal Gen Z yang terjun ke dunia politik. Hanya untuk FOMO. Betul itu. Gimana Mas? Pandangan saya sebenarnya nggak apa-apa, kayak hal tersebut tuh saya malahan senang karena banyak orang yang berkecimpung di dunia politik karena
kebanyakan kan masyarakat kita nih di negara ini kan agak buta ya soal politik, betul, apalagi setuju dengan saya. orang-orang yang mereka pilih. Betul. Jadi dengan agensi-agensi FOMO, mereka harus mencari lebih tahu soal orang-orang yang menyalonkan diri kayak dari DPRD siapa, melihat visi misi mereka apa. Nah itu yang saya lihat sisi positif. Sisi negatifnya mungkin ada beberapa orang yang cuman kayak yang penting di presidennya aja, buat ke DPR-nya, DPRD, Nggak peduli mereka. anggota legislatif lainnya itu ya udah mereka nggak tahu. Ya udah yang penting presidennya siapa, kayak di presiden nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Kebanyakan kan gitu ya. Cuman ya ada sisi bagusnya, ada sisi enggaknya. Iya betul setuju. Oke Mas Anwar, Ya Mas Bayu, gimana sih pandangan Mas Anwar nih dengan Gen Z sekarang nih yang menjelekkan pilpres lain tuh kan banyak nih berseliwan di FYP saya kan, mungkin di FYP Mas juga kan, Banyak. kayak Gen Z di paslon 1 dari ke paslon 2, paslon 3, paslon 2 pun juga segitunya. Gimana sih Mas? Kan banyak nih orang yang bilang kayak nggak apa-apa ngejelekin, yang penting nggak keluarganya, nggak fisiknya. Iya. Gimana tuh pandangan Mas tuh? sebenarnya ngejelekin tuh salah sih Mas. Benar. Kurang tepat kita untuk menjelekan sebuah paslon ya. Betul Cuman sekali. lebih baiknya kita mengkritik Ya, mengkritik setuju saya. apa yang ibarat kata visi misi mereka. Mungkin ada beberapa visi misi yang kurang realistis. Contohnya yang sekarang kan yang terpilih paslon nomor 2 nih. Ya. Dan kebetulan kan program visi misi mereka itu salah satunya ngasih makanan gratis buat Iya betul. siswa di sekolah. Dan kebetulan kemarin tuh ada beritanya kalau nggak salah di Sleman, di SD Sleman tuh ada yang keracunan Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. 7 siswa. Allah. Nah, banyak sekali. hal-hal seperti itu boleh dikritik teman-teman, karena itu kan salah satu prosedur dari salah satu visi misi dari paslon nomor 2 kan. Nah, malah yang tadi niatannya untuk menaikkan gizi kenapa malah jadi keracunan. Nah, Betul. itu untuk dikritik, diberi saran yang lebih bagus. Iya, betul, itu nggak betul. apa-apa. Cuman bukan berarti kita boleh menjelekkan pihak-pihak lain. Betul sekali. Pokoknya ini kritik ke visi misinya kan. Visi misinya, tujuan mereka Betul. sebagai pemimpin itu apa? Kan saya juga pernah dengar tuh visi misi yang apa? DP 0 rupiah. Nah, itu Pak Anies ya pas tahun 2000 berapa ya? Ya, itulah pas pokoknya. nyalon di Jakarta Iya, ya. iya, Pak betul Anies sekali, dengan betul. rupiah. Tapi nggak jadikan. Oke Mas, mumpung udah agak malam nih Mas ya. Ya. Mungkin juga Mas besok ada kegiatan lain. Betul. Oke. Pesan-pesan nih buat Mas Anwar ke Gen Z yang bakal terjun ke dunia politik. Mungkin banyak dong yang pengen terjun ke dunia politik, kayak pengen ngerasain dunia politik itu kayak gimana kan? Iya. Coba pesan-pesannya boleh dikasih Mas. Tolong dengarkan apa yang masyarakat katakan. Ya. Jika kalian ingin menjadi apa itu namanya yang dicoblos itu? DPRD. Iya, Paslon. paslon. Tolong didengarkan kata-kata masyarakatnya. Terus yang ingin bermain politik, tolong sebisa mungkin jujur ya teman-teman, karena betul. banyak masyarakat di luar sana yang bakal sengsara jika kewenangan yang bakal kalian miliki, kalian dapatkan itu hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Iya, disalahgunakan lah ya. Iya. Iya. Betul. Tolong jadi orang yang jujur, Itu dia, karena Indonesia butuh orang yang jujur. Oke. bukan orang pintar. Orang pintar banyak tapi yang jujur dikit. Itu. Iya, kan banyak tuh DPRD yang pura-pura pintar tapi korupsi. Oke, mungkin itu saja teman-teman acara podcast kali ini. Mohon kurang atau lebihnya kita mohon maaf. Mungkin masih banyak kurangnya karena kita pemula. Ya. Tapi sebelum ditutup nih Mas Bay, Iya. ada satu informasi penting yang pengen Apa saya tuh? sampaikan. Kayak penasaran banget nih saya nih. Apa tuh? Jadi sebenarnya saya nggak ngerti politik sama sekali Mas Bay. Berarti saya salah undang orang nih. Salah Mas. Aduh, tidak. Saya salah undang orang, pemirsa. Saya Anwar, saya pamit. Saya Guntur Basa Putra. Saya pamit undur diri. Oke, sampai bertemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dari saya.